Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Deransa dengan NIM akhir 1094. Selamat datang di Poni, podcast bersama petani. Ya, di samping saya ini dari narasumber yang terletak di Desa Gading Rejo, dan saya akan mewawancarai karena narasumber sebagai pelaku usaha petani jeruk Semboro. Ya, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita wawancarai. Ya, Mbah, dengan Mbah siapa? Nama saya Pak Ambri, umur 70 tahun. Untuk lokasi lahannya di mana, Mbah? Lokasi lahannya di Gading Rejo, Umbul Sari, Jember. Kalau untuk latar belakang asal-usul Mbah memilih budidaya jeruk Semboro ini gimana? Ya, saya ini lebih memilih menanam jeruk karena jeruk itu penghasilannya juga lumayan banyak kalau dirawat dengan baik, dan mencari bibit lokasi jeruk itu harus bibit yang baik, yaitu bibit dari Jogja yang untuk ditanam, dan ditanam dengan jarak 5 kali 4 meter, sekitar 220 batang itu dalam seperempat hektar. Jadi seperti itu asal-usul Mbah Amri memilih komoditas jeruk, dan tadi ada sedikit cara budidaya jeruk. Ya, lanjut ke pertanyaan kedua. Strategi menjual jeruk Semboro ini bagaimana, Mbah? Penjualan jeruk itu sangat mudah sekali karena banyak tengkulak masuk ke lahan untuk membeli jeruk petani. Jeruk petani dijual para tengkulak, lalu disetorkan ke Jogja, juga ke Jakarta, ke kota-kota besar yang ada di Indonesia ini. Ya, jadi penjualan jeruk Semboro ini sangat meluas di Indonesia hingga ke Jakarta dan Surabaya serta Jogja juga. Ya, Jadi pertanyaan ketiga langsung saja, bagaimana cara Bapak dalam menjalankan usaha ini agar mendapatkan keuntungan yang maksimum? ya bila mempunyai keuntungan yang maksimal itu seharusnya itu dirawat dengan intensif. Jadi perawatannya itu dalam 10 hari harus diobatin, jadi 1 bulan 3 kali, dan dirabuk itu dalam 1 tahun 3 kali, jadi 4 bulan sekali. Dalam seperempat hektar itu harus dirabuk 2,5 kintal rabuk impor Yaramila, rabuknya dengan NPK juga dengan zat A. Jadi seperti itu agar mendapatkan keuntungan yang maksimum. Ya, Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, strategi yang baik dalam budidaya jeruk Semboro ini apa sih, Mbah? kalau strategi yang baik itu terutama itu mencari bibit yang baik, yang bagus, terutama bibit-bibit dari Jogja itu mutunya baik dan bagus, dan juga penghasilannya itu sangat besar sekali. Dalam 1 pohon itu bisa 1 kintal atau 1,5 kintal dalam 1 bungut. Jadi seperti itu strategi yang baik dari Mbah Amri untuk komoditas jeruk Semboro. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, untuk kendala yang dihadapi dalam proses budidaya jeruk Semboro ini apa saja, Mbah? Ya, banyak penyakitnya seperti kulit, jamur kulit, dan lagi lala buah, blendok. Ya, seperti itu kendala yang dihadapi. Untuk solusi dari penyakit-penyakit yang terjadi itu gimana? Ya, itu bisa dibasmi dengan insektisida semua itu. Bila rutin pengobatannya itu insya Allah tidak sampai terkena penyakit itu, karena para petani itu 10 hari itu
semprot, maka keadaan jeruknya itu juga baik sekali. Oke, jadi seperti itu solusi dari kendala yang dihadapi di lapangan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana penentuan harga dalam komoditas jeruk Semboro ini, Mbak? Penentuan itu hanya terserah pasar. Kalau memang jeruk itu dari petani itu sangat melebihi batas target, itu ya keadaannya juga harganya murah. Tapi kalau itu dari petani produksinya tidak begitu banyak, itu sampai mahal harganya, minimal 3.000, maksimal 10.000 lebih dalam 1 kilo. Jadi seperti itu dalam penentuan harga setiap jeruk Semboro ini. Kalau untuk rantai pemasarannya, apakah ada tengkulak yang datang ke lahan atau bagaimana, Mbak? Ya, ada tengkulak yang masuk ke lahan untuk membeli jeruk para petani. Dari tengkulak itu disetorkan ke bos besar itu di Surabaya, di Jogja, di Jakarta sampai Jakarta. Ya, seperti itu dalam rantai pemasarannya. Jadi mencakup seluruh Indonesia dan kota-kota besar. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kondisi lahan saat ini tuh bagaimana kondisi lahannya, Mbak? Kondisi lahan itu harus pengambilan air itu juga bagus, pembuangan itu juga bagus, dan lahannya itu harus keadaannya itu baik sekali untuk ditanami jeruk. Ya, jadi itu termasuk pertanyaan terakhir dan menutup podcast kita hari ini dengan Mbak Hamri. Ya, sekian dari saya, Riko Diaransyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan podcast-podcast selanjutnya.